Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang actuating dan controlling. Mari kita simak video berikut ini. Oke, sekarang kita membahas tentang actuating. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu actuating? Nah, jadi actuating ini adalah sebuah penggerakan atau pengarahan untuk melaksanakan suatu tujuan. Contohnya tuh, contoh nyatanya ya guys, kayak misalkan ada OSIS di sekolah, dia mau mengadakan event 17-an. Jadi OSIS tersebut itu membuat suatu divisi untuk menggerakkan anggota-anggotanya menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi simpelnya actuating adalah menggerakkan semua anggota untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oke teman-teman, kita masuk ke tujuan actuating. Jadi tujuan actuating di sini bagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan antar anggota. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa saling memiliki dan mencintai pekerjaan. Yang keempat yaitu mengusahakan lingkungan kerja atau organisasi yang suportif dan positif. Yang kelima dan yang terakhir yaitu membuat organisasi semakin berkembang dan dinamis. Oke teman-teman, kita masuk ke fungsi actuating. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan tujuan-tujuan actuating. Dapat disimpulkan bahwa fungsi actuating sendiri adalah menggerakkan dan memotivasi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dan mewujudkan suatu rencana agar menjadi kenyataan. Selain itu juga, actuating berfungsi untuk menciptakan kerjasama yang lebih optimal dan harmonis. Oke teman-teman, kita masuk ke macam-macam actuating. Macam-macam actuating di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan atau leadership, di mana kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memimpin suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan motivasi dan memberikan arahan kepada anggota organisasi lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu adalah motivasi. Motivasi di sini adalah upaya untuk meningkatkan semangat para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu ada komunikasi atau communication. Komunikasi di sini bertujuan untuk saling bertukar kabar dan memberikan informasi kepada baik antara anggota-anggota atau anggota dengan pemimpin untuk meminimalisir adanya miscommunication yang berdampak pada kinerja suatu anggota atau bahkan menggagalkan suatu rencana sebuah organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu ada intensif, yang kelima ada supervisi, yang keenam ada disiplin, dan yang ketujuh ada sikap dan moral. Masuk ke materi selanjutnya yaitu ada controlling. Seperti yang kita ketahui, controlling itu adalah pengendalian. Jadi controlling adalah proses pengendalian atau mengawasi serta mengevaluasi dan memberikan solusi dalam suatu kegiatan. Oke, kita masuk ke tujuan controlling. Seperti yang sudah kita bahas tadi, controlling itu yaitu pengawasan untuk mengawasi suatu kegiatan. Jadi tujuan controlling ini adalah memastikan semua kegiatan dan semua rencana berjalan dengan baik. Selain memastikan sebuah rencana berjalan dengan baik, controlling ini juga bertujuan untuk menentukan sebab-sebab penyimpangan suatu kegiatan. Contohnya kayak misal perlombaan di 17-an itu tidak terjalan dengan baik, apa sih penyebabnya? Nah, dari controlling ini kita bisa mengetahui penyebabnya. Jadi controlling ini bertujuan untuk mengawasi suatu kegiatan. Jika ada kekurangan dalam kegiatan tersebut, maka kita bisa langsung mengambil tindakan-tindakan perbaikan agar kegiatan tersebut tidak sampai rusak atau kacau balau lah istilahnya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis controlling.
Jadi controlling ini ada 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama yaitu sistem pengendalian umpan balik, sistem pengendalian umpan maju, dan sistem pengendalian pencegahan. Dari yang pertama yaitu sistem pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik itu contohnya kayak pengendaliannya ada di akhir pekerjaan, kayak misalkan evaluasi. Nah, jadi kayak kita mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana. Contohnya kayak misalkan apakah pelaksanaan 17-an OSIS ini berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, itu termasuk ke sistem pengendalian umpan balik. Jadi sistem pengendalian umpan balik itu ada di akhir kegiatan. Yang kedua yaitu ada sistem pengendalian maju. Jadi sistem pengendalian maju ini berbeda dengan sistem pengendalian umpan balik. Kalau umpan balik ini di akhir, kalau umpan maju ini di awal. Jadi pengendaliannya ada di awal sebelum kegiatan. Contohnya kayak misalkan kita briefing dulu sebelum kegiatan. Jangan sampai di acaranya terjadi suatu kekacauan atau kericuhan lah istilahnya, seperti itu. Terus yang terakhir dan yang ketiga yaitu sistem pengendalian pencegahan. Sistem pengendalian pencegahan ini sedikit mirip dengan sistem pengendalian umpan maju. Jadi sistem pengendalian pencegahan ini sama ya, adanya di awal. Jadi kita tuh mencegah adanya suatu kericuhan atau suatu kegagalan yang nanti di kegiatan yang akan kita laksanakan, seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang actuating dan controlling. Jadi pembahasan dari awal hingga akhir tadi saya mengambil referensi dari buku di perpustakaan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan apapun itu yang saya perbuat selama video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.